Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma hamdana bil Qur'an. Terima rahmatullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sedalam-dalamnya kita masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar sejak kita bangun tadi subuh. Tapi karena seringnya nikmat ini kita alami, kita tidak merasakan kebesaran nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang terbesar dari semua yang Allah berikan adalah nikmat keimanan, keislaman yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita pernah memintanya sejak kita lahir. Dan kita bertugas untuk menjaganya sampai kita wafat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan muslim. Salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita, kekasih kita, uswatun hasanah kita, tauladan kita, qudwah kita, baginda tercinta Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengamalkan Quran, terutama yang terkait dengan akidah. Di sini kita akan melihat bagaimana contoh beliau dalam hal akidah. Karena itu insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang toleransi beragama, mensikapi perayaan Natal bersama. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk sangat toleran dengan agama lain yang menjalankan ajaran agamanya, sembari harus tetap menjaga keutuhan akidah kita yang tidak boleh kita berpaling sejengkal pun dari akidah yang sahih, jemaah sekalian. Karena itulah nanti kajian kita adalah tentang kajian tafsir Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, yang isinya ini sangat terkait erat dengan kondisi kekinian kita yang sebentar saudara kita yang beragama yang berbeda akan melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jemaah sekalian, untuk mengkaji tema ini kita akan melihat bagaimana Allah mengajarkan baginda Rasul. Jadi pada suatu hari baginda kita, junjungan kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh 3 orang tokoh kafir Quraisy yang sangat berpengaruh dengan berbagai latar belakang. Yang pertama yang datang yaitu bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Uangnya bisa menentukan sebuah keputusan dan sangat berpengaruh untuk mendikte seseorang. Orang kaya kan tinggal membayar dan apa yang diinginkan tercapai. Ini konglomerat. Dia adalah mantan tuannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal. Yang kedua Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah seorang jenderal, panglima perang, tentaranya banyak, pasukannya banyak, kendaraan militernya banyak, senjatanya juga banyak. Tentu saja posisi ini sangat bargaining position, sangat bisa menentukan dan memberi tekanan kepada pihak lawan. Yang ketiga adalah Aswad bin
Abdul Muthalib, paman Nabi yang masih beragama musyrik, ya jahiliyah, dan posisi dia ini kedekatan, kekerabatan dengan baginda Rasul tentu juga berpengaruh sehingga Rasulullah bisa mengambil keputusan yang mereka inginkan. Ketiga-tiganya mendatangi Nabi SAW, lalu menawarkan toleransi dalam beribadah, dalam berakidah, menjalankan ajaran agama. Ya, mereka menawarkan kepada baginda kita, ya Muhammad, kami datang dengan niat baik untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara engkau dan kami, untuk mencari kesamaan agama, mencari titik temu antara agamamu dan agama kami, sehingga kita tidak lagi saling curiga, saling bergesekan, dan saling berpecah belah. Kami adalah para utusan, juru bicara yang diamankan oleh seluruh suku di Mekah ini, terutama suku Quraisy, Abimana, Ka'ab, Huzai'ah dan lain-lain, ya, sebagai juru bicara yang akan menyampaikan hasil keputusan bersama. Keputusan bersama yang merupakan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Bangsa Quraisy, MK apa? MKQ. Keputusan ini sudah disepakati hasil Munaslup, musyawarah nasional luar biasa, yang kepada kami diamanahkan untuk menyampaikan kepada engkau supaya kita damai. Apa ini keputusan yang kami tawarkan dan semestinya engkau tidak menolak, yaitu kerjasama saling toleransi dalam beragama, yaitu kami datang dengan kesepakatan untuk masuk Islam semuanya, dan semua rakyat akan masuk Islam dari bangsa Quraisy, orang-orang Mekah, untuk 1 tahun. Jadi kami masuk Islam, kami akan menyembah Tuhanmu, kami akan ikuti ajaran agamamu, dan kami menjadikanmu sebagai pimpinan spiritual dan pemimpin politik dalam jangka waktu 1 tahun. Tahun depan beralih kami pula yang menjadi pemimpin, yang kami harapkan engkau dan pengikutmu bersama-sama kami, kita bersama menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Jadi setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala. Inilah solusi yang paling rasional. Kenapa? Karena engkau mengklaim agamamu yang benar, agama kami yang salah. Sementara kami mengklaim agama kami yang benar dan engkau salah. Sesungguhnya ya Muhammad, kebenaran mutlak bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia tidak boleh mengklaim sebuah kebenaran. Bahasa seperti ini masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Ternyata ini bahasa orang kafir Quraisy dulu ya. Jadi manusia tidak berhak menetapkan sebuah kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Tuhan. Nah, dengan pola kerjasama yang ini ya Muhammad, sekiranya di mata Tuhan yang benar itu adalah agamamu, maka dengan bentuk kerjasama ini kami ikut diuntungkan, karena kami juga menyembah Tuhanmu. Namun sekiranya yang benar di mata Tuhan itu adalah agama kami ya Muhammad, maka engkau dan seluruh pengikutmu juga tidak rugi-rugi amat. Kenapa? Karena engkau dan pengikutmu telah andil pula menyembah Tuhan kami. Jadi siapapun yang benar di antara kita, kedua-duanya kita pasti diuntungkan. Bukankah ini win-win solution? Win-win solution. Saling menguntungkan, mutualisme.
Ya, silakan engkau terima tawaran kami ini ya Muhammad. Maka Rasulullah spontan ya menjawab dengan ucapan a'udzu billahi minal musyrikin. A'udzu billahi minal musyrikin. Ya, jawaban Nabi ya. Di sini saya belum tulis ya. Nabi menjawab tawaran mereka dengan ucapan a'udzu billahi minal musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari rayuan orang musyrik. Coba, siapa orang yang akidahnya paling kuat di dunia? Hah? Siapakah manusia yang paling kuat imannya di dunia? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang akidahnya paling kuat ini saja dirayu oleh orang kafir untuk ikut-ikutan agama mereka, apa? Hah? Apalagi antum yang akidahnya mungkin jauh dibandingkan Nabi Muhammad, pasti dirayu. Hah? Nabi, baginda Nabi SAW, manusia yang paling kokoh akidahnya. Kalau orang berpikir logis, tidak mungkin saya ajak dia ini, dia mau ikut karena akidahnya yang kuat. Tapi tetap saja Nabi dirayu, jemaah sekalian. Apalagi model-model kita ini ya, akidahnya jauh dibanding Nabi, pastilah dirayu oleh berbagai rayuan oleh mereka agar kita ikut-ikutan. Atas jawaban ini, atas tawaran ini, Nabi menjawab dengan ucapan a'udzubillahi minal musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari bujuk rayu orang-orang musyrik. Hanya saja jawaban Nabi ini pelan, jemaah sekalian. Allah ingin Nabi menegaskan dengan jawaban yang tegas dan keras, maka turunlah satu surat Al-Kafirun. Ini ya, yang mengatas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mas kalian hati-hati membaca surat ini, ada banyak mad jaiz munfasil. Mad jaiz yaitu mad berjumpa dengan hamzah, berbeda kalimat. Ya ayyuha kul, ya dengan ayyuha itu dua kata, ya satu kata, ayyuha satu kata. Ya itu mad, ketemu hamzah ayyuha, maka dia mad jaiz, boleh. Masnya boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, dan boleh dibaca 5 sampai 6 harokat. Pilihan. Anda boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Anda boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Anda pun boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, mad ini terdapat juga pada ayat 2. La a'budu. Anda boleh baca la a'budu. Anda boleh baca la a'budu. Anda boleh baca la a'budu. 3 cara baca mad jaiz. Hanya saja, ya Anda lihat itu di ayat 3 masih ada mad jaiz, wala antum. Ada lagi ma'bud. Ayat 4 ada wala ana. Ayat 5 ada lagi wala antum dan ma'bud. Kesemuanya itu ada 7 mad jaiz dalam satu surat. Nah, walaupun saya bilang boleh Anda baca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 dan 6 harokat, tetapi bacaan Anda harus konsisten. Misalnya Anda telah baca dengan 2 harokat ayat pertama, maka sampai terakhir harus 2 harokat.
mad jaiz itu. Misalnya baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana wa la antum 'abiduna ma a'bud. Harus begitu. Jangan tidak konsisten. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 4, yang ketiga 6. Nah, begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu satot. Apa? Salah total. Ya? Salah total. Jadi mesti konsisten setiap mad jaiz munfasil yang Anda baca itu. Begitu ujungnya, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jangan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua mesti konsisten. Oke, sekarang maknanya. Mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi menjawab a'udzubillahi minal musyrikin, menurunkan ayat ini dengan ungkapan qul, katakan dengan tegas ya Muhammad. Jangan pelan. Nabi ngomong a'udzubillahi minal musyrikin, aku berlindung dari godaan orang-orang musyrik, itu dengan lafaz sir. A'udzubillahi minal musyrikin. Allah suruh baca kul, katakan ya Muhammad dengan keras dan tegas. Jelas kalian? Lafaz kul, nggak ada sini ya. Lafaz kul, ini kul dalam Al-Quran terulang sebanyak 332 kali. Kul terulang sebanyak 332 kali. Ketika antum baca ayat Quran, di dalam bacaan antum di awal ayat atau di tengah ayat itu ada ungkapan kul. Kalau itu yang terjadi, maka cepatlah Anda nyambung bahwa ayat ini berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu tentang akidah, keimanan, ketauhidan. Qul a'udzu birabbin nas, aqidah. Qul huwallahu ahad, aqidah. Qul ata'buduna min dunillah, aqidah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, aqidah. Keimanan, ketauhidan. Saya tanya Pak, kalau masalah aqidah, masalah hal penting atau remeh-temeh? Penting atau sepele? Penting. Berarti ini penting, walaupun seluruh ayat Al-Quran penting semua, tapi ini menandaskan kepentingnya ini tidak sekedar urgen, tapi dia juga terkait akidah dan keimanan. Nah, fungsinya kalimat kul yang Anda baca dalam Al-Quran itu fungsinya ada 2, yaitu menolak dengan tegas dan menjelaskan dengan gamblang. Menolak dengan tegas dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa yang ditolak? Apa yang dijelaskan? Ini yang ditolak itu adalah pendapat keliru orang lain tentang Islam terkait akidah. Ya. Jadi menolak dengan tegas dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya pendapat keliru, asumsi keliru, teori keliru, konsep keliru yang disampaikan orang lain tentang Islam terkait akidah. Jadi mereka berasumsi, berpendapat boleh saja setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala. Kul, tolak pendapat itu dan
menjelaskan kesalahannya. Atau mereka mengatakan, tidak apa-apa lah kita mengucapkan selamat Natal, hati kita tetap beriman kepada Allah. Kul, tolak pendapat itu dan jelaskan dengan sejelas-jelasnya kekeliruan mereka. Betul ya? Apa yang ditolak, apa yang dijelaskan, kekeliruan mereka. Ya, mereka salah sangka, disangka bahwa masalah akidah bisa join, bisa cari titik temu. Ya, maka kita lihat bagaimana jawaban Rasul yang semestinya jawaban Rasulnya adalah jawaban kita semua sampai hari kiamat. Apa itu? La a'budu ma ta'budun. Ini kan menolak. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jelaskan juga, jelaskan. Dan kalian bukanlah penyembah terhadap apa yang aku sembah. Sudah clear? Oh, Anda belum jelas. Kami ulangi lagi. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, ayat 4. Dan saya bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Anda belum jelas. Saya ulangi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah para penyembah terhadap apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini jawaban jemaah sekalian. Sampai 2 ayat sepertinya diulang, dan 2 ayat memang diulang. Lihatlah ayat 2 dan ayat 4 itu. Anda lihat ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat 4. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Cuma sekalian, ayat 2 dan 4 ini sama atau tidak? Sama, beda, atau mirip? Tolong jawab. Ini UAS, ini UAS. Hah? UAS ya, ada UAS ini. Soal pertama, ayat 2 dan 4, A sama, B beda, C mirip. Jawabannya A, B atau C? A? A, itu A. Ini C. A, C. Kita kunci jawabannya. Nanti kita analisa. Soal kedua, lihat ayat 3 dan ayat 5. Bunyinya sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah para penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini terdapat pada ayat 3 dan 5. A sama, B beda, C mirip. B sama, kawan. B beda. Coba lihat lagi. Ayat 3 dan 5. Wa la antum abiduna ma a'bud. Nah, 2. Lihat tuh, sama, beda, mirip. Beda. Beda. Oke, kita lihat jawabannya ya. Lalu ada orang berkata, kenapa sih Al-Quran mengulang-ulang jawaban yang sama, ayat yang sama? Apa nggak cukup sekali dalam satu ayat, lalu itu cukup jadi jawaban? Mubazir kata. Apa betul dalam Al-Quran ada mubazir kata? Cuma sekalian, ada yang bicara begitu. Apalagi dilihat surat Ar-Rahman. Anda tahu surat Ar-Rahman? Ada satu ayat yang diulang berpuluh-puluh kali. Lafaznya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berulang berapa kali? Banyaklah pokoknya. Surah Ar-Rahman itu ada 78 ayat, dan ayat ini terulang sebanyak 31 kali. 78 ayat, hampir separuh pengulangannya. Jadi kalau Anda menghafal surah Ar-Rahman, ya, Anda hafalkan yang pendek-pendek dulu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan.
4 ayat. Anda hafalkan lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu lafaz fabi ayyi itu ada 31 kali. Berarti Anda sudah hafal 35 ayat. Sudah separuh Anda hafal surah Ar-Rahman ya. 5 menit menghafal surah Ar-Rahman separuh. Tuh hebat. Apakah betul dalam Al-Quran ada mubazir kata, mubazir kalimat, mubazir ayat karena diulang-ulang? Jawabannya apa Pak? Tidak mungkin. Kenapa? Allah berfirman innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu saudara setan. Tidak mungkin ayat mubazir karena Allah mengatakan mubazir saudara setan. Lalu pertanyaannya, kenapa ayat ini diulang-ulang Mas kalian? Pengulangan dalam Al-Quran ini at-tikrar, ada pengulangan, bukan mubazir. Pertama, kenapa diulang? Litauqidi, litauqid untuk penegasan. Kalau ada kata atau ayat yang diulang itu fungsinya penegasan bahwa ini penting, bukan main-main, ini urgen, bukan sepele. Jadi pengulangan yang terdapat dalam Al-Quran itu menunjukkan litauqid. Tema ini penting. Yang kedua, pengulangan ini fungsinya lil istiqomah. Istiqomah apa? Konsisten, konsekuen, ya, konsistensi jawaban bahwa sejak Nabi rayu oleh mereka ini, jawabannya surah Kafirun. Jawaban Nabi ini adalah jawaban untuk seluruh umatnya. Khitabun lin Nabi, khitabun li ummatihi. Perintah untuk Nabi adalah perintah untuk seluruh umatnya. Jadi jangan sampai Nabi menjawab seperti ini, kita jawab yang lain-lain. Sampai kiamat. Kenapa diulang-ulang? Karena jawaban itu mesti konsisten sampai kiamat. Yang ketiga, kita menduga tadi sama atau mirip, ternyata jawabannya laisa sawa, tidak sama jemaah sekalian. Tidak sama. Di mana bedanya? Anda lihat tadi yang kita duga sama, ayat berapa? Yang kita duga sama, ayat 2 dan 4. Ya, ayat 2 dan 4 yang kita menduganya sama. Kita lihat bedanya. Ayat 2 berbunyi la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Anda keluarkan lafaz a'budu dan lafaz ta'buduna pada ayat ini. Baru kita analisa. Saya keluarkan a'budu, ta'buduna. Dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kedua-duanya, baik a'budu maupun ta'buduna, kedua-duanya itu adalah al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' alladhi yadullu ala fi'lin fi zamanil hadir wal mustaqbal wal istimrar. Perbuatan yang menunjukkan masa waktu sekarang, masa waktu akan datang, dan selamanya. Jadi paham nggak maksudnya itu? Fi'il mudhari. Kalau Anda nggak paham bahasa Indonesia, saya jelaskan bahasa Inggris. Fi'il mudhari itu secara tensisnya ya ada 3. Yang pertama present continuous tense. Tuh. Now. Ya, now. Yang kedua simple future tense. Will. Next. Yang ketiga forever. Apa? Forever. Apa? Selamanya. Jadi now and next and forever. Jadi dalam lafaz a'budu dan dalam lafaz ta'budu, kedua-duanya mengandung mana? Now and next and forever.
sekarang, akan datang, dan selamanya. Di dalam lafaz a'budu dan lafaz ta'buduna mengandung makna tersebut. Sekarang kita keluarkan makna ini di dalam ayat 2. Kita lihat ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Ya, ayat 2. Anda lihat terjemahan itu belum lengkap. Kita terjemahkan yang lengkap. La a'budu, aku pada hari ini akan datang dan selamanya tidak akan menyembah. Ma ta'budun, dalam lafaz ta'budun juga mengandung makna tadi. Apa saja yang kalian sembah pada hari ini akan datang bahkan selamanya. Itu makna ayat 2. Sedangkan ayat 4 yang kita juga sama, ya. Bunyi lafaznya wala ana 'abidun ma 'abadtum. Anda keluarkan lafaz 'abidun dan Anda keluarkan lafaz 'abadtum. Lafaz 'abidun ini dalam bahasa Arab bentuk kalimatnya ismul fa'il. Isim fa'il, pelaku. Kalau jualan, menjual, beda dengan penjual. Kalau penjual memang profesinya penjual, pedagang. Kalau berjualan belum tentu dia pedagang. Nah, ini penjual ibaratnya, penyembah. Di dalamnya mengandung makna liddawami wassubur, selamanya dan tetap selamanya. Apa bahasa Indonesia? Selamanya, forever. Tetap selamanya. Apa? Forever and ever, ya kan? Forever and ever. Selamanya dan tetap selamanya. Abadun ini bahasa Arabnya fil madhi. Bahasa Inggrisnya past tense. Dulu. Pernah. Dulu pernah. Abadun. Masukkan tensisnya. Ayat 4. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku selamanya dan tetap selamanya bukanlah penyembah apa saja yang abadun, pastan ya, apa saja yang dulu pernah kalian sembah. Setelah dimasukkan tensisnya, apa sama ayat 2 dan 4? Ayat 2, wala la a'budu ma ta'budun. Aku pada hari ini akan datang bahkan selamanya tidak akan pernah menyembah apa saja yang kalian sembah pada hari ini akan datang bahkan selamanya. Ayat 4, wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku selamanya dan tetap selamanya tidak akan pernah menjadi penyembah apa saja yang dulu pernah kalian sembah. Sama atau beda? Jawabannya tadi apa? Mirip ya? Beda, jawabannya B. Salah Pak. Salah satu nih soalnya ya. Kalau Anda salah satu, betul satu, hair. Salah dua, tidak naik kelas. Betul dua, naik kelas. Beda. Jangan katakan Al-Quran mubazir kata. Lagi, ayat 3 dan 5 persis sama tulisannya, persis sama terjemahannya. Tetapi Anda perlu paham dalam ilmu balaghah ini tidak mesti sama, walaupun ada khilafnya. Ada perbedaan, karena itu Allah mengulangnya. Di mana perbedaannya? Untuk mengupasnya lebih dalam perlu 4 SKS barangkali ya, 4 SKS mata kuliah bahasa Arab dan balaghah, baru bisa Anda pahami. Nah, baiklah, saya langsung pada kesimpulannya. Perbedaan ayat 3 dan 5 itu pada lafaz ma. Pada ayat 5 dan ayat 3. Ma pada ayat 3 itu setelah diteliti ya, lafaz ma pada ayat 3 itu ma-nya ya, ma al-mausulah. Sedangkan pada ayat 5 itu ma-nya ma al-masdariyah. Ma al-mausulah ini yang diterjemahkan
Jadi bohong-bohongan kalau mereka ingin menyembah Allah taala. Sebaliknya ini juga menandaskan bahwa seorang muslim tidak akan pernah menyembah objek lain, tidak akan menyembah berhala, tidak akan menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal, tidak akan menyembah Yesus, tidak akan menyembah Trinitas, tidak akan menyembah Trimurti, apalagi Tri Astuti, Tri Sutrisno, Tri Gonometri, tidak akan. Kalau melakukan itu, maka dia telah melakukan syirik akbar, syirik yang sangat besar, dan dia murtad dari agama yang sahih ini. Itu maksudnya al-mausul. Sedangkan masdariyah ini terkait dengan kaifiyah. Ini yang ringan-ringan atau qauliyah. Cara, ucapan atau tulisan, ya, kitab atau surah gambar, ya, atau harakah gerakan. Nggak boleh sama. Apa yang sudah menjadi simbol agama lain, baik berupa gerakan, ucapan, tulisan, gambar, maka tidak boleh menjadi gerakan Anda, tulisan Anda, gambar Anda, nggak boleh. Walaupun ini agak sepele. Misalnya orang pakai tato, ya tato aja udah nggak boleh ya. Tato sih udah haram. Bikin tato tangan kanan ini preman, ya, bicep, ototnya besar. Di sini tato pohon beringin karena dia orang partai misalnya, akarnya di sini. Sebelah kirinya tato garis lurus, ya, ke bawah, lurus ke samping. Cuman gitu doang, boleh tidak? Tato lurus nyamping, kayak benderanya Barcelona atau Swedia, ya. Walaupun itu cuma gambar, tidak boleh Anda pakai. Kalau dia dibaca, tidak boleh pakai baju itu. Termasuk kalau dalam tulisan komputer itu ada font yang T-nya itu tidak ada ekor, lurus dia, nah itu nggak boleh. Itu tulisan, gambar. Termasuk harakah gerakan, ya. Misalnya ada akhir tahun ini, ya, kata bos, hei, untung kita tahun ini 300%. Anda dapat bonus 2 kali lipat gaji. Ambil nanti tanggal 25. Ya. Ketika mau ambil gaji bonus 2 kali gaji, ditelepon oleh Menteri Keuangan, aduh Pak, mohon maaf, perusahaan bukannya untung 300%, malah rugi 30%. Semua bonus dibatalkan. Apa kata Anda? Hah? Dibatalkan? Aduh, boleh nggak? Boleh nggak? Ketika Anda kecewa, bonus dibatalkan. Aduh, boleh nggak? Aduh, boleh? Boleh. Sebentar saja, jangan frustasi, Bang. Tapi kalau nanti apa? Dibatalkan. Aduh, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh nggak? Gerakan pun nggak boleh. Seperti Ronaldo atau Messi atau siapapun nyetak gol, dia lari ke pinggir jalan lalu dia gerakan 3 kali atas, samping kiri, samping kanan. Tidak boleh, walaupun cuma gerakan. Walaupun cuma gerakan, termasuk ucapan juga tidak boleh, mas kalian. Inilah yang dilarang dalam masdariyah ini. Selama dia nggak boleh, haram. Ada juga pakar ustadz yang membimbing Anda, boleh saja mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, kan hubungan kemanusiaan. Yang penting hati Anda tetap beriman. Boleh nggak Pak, seorang mukmin apa yang diucapkannya berbeda dengan hatinya? Boleh nggak? Ayatul munafiqin salasah, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara berbeda dengan hatinya. Jadi siapa yang mengucapkan selamat lalu hatinya menyatakan tidak beriman, berarti dia munafik. Nggak boleh. Kalau ada ustaz yang ngomong begitu, berarti ustaz munafik. Kalau ada kiai yang ngomong begitu, berarti kiai munafik. Kalau ada karyawan BRI yang ngomong itu, berarti karyawan munafik. Kalau karyawan BKBI, berarti karyawan DKM ngomong itu, DKM
Tegas saja. Dan toleransi itu diatur dalam ayat 5. Ayat 5 berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jemaah sekalian, ayat ini dalam ilmu balaghah masuk bab al-hasr. Mestinya ucapan itu dinukum lakum wa dini li. Tapi dibalik lakum dinukum waliyadin, ini menunjukkan lil ikhtisas, pengkhususan, masalah sensitif, masalah yang seperti premium dengan api, tidak bisa didekat-dekatkan, kalau dekat dia membara. Apa dia? Tidak ada titik temu antar agama dan akidah dan ibadah. Yang ada itu dalam masalah muamalat, hablum minan nas, yes, silakan kerjasama, silakan gotong royong bersama mereka. Muamalah, kerjasama bisnis, silakan. Tapi masalah akidah ini bensin dengan api, mas kalian, tidak bisa didekat-dekatin. Kalau didekatin membara, terbakar, berkobar. Dan inilah toleransinya jemaah sekalian. Lakum dinukum, bagimu agamamu, terserah agamamu itu syirik atau bagaimana, terserah kalian. Kesyirikan kalian untuk kalian, terserah kalian. Lakum dinukum, bagimu agamamu. Dengan ayat ini jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala jangan salah dengar, jangan ngantuk, bahwa Allah mengakui adanya agama di luar Islam. Bahwa Al-Quran mengakui adanya, tolong dengar, mengakui adanya bukan benarnya. Paham? Mengakui adanya bukan benarnya. Oleh karena itu diharamkan, ini toleransinya, diharamkan bagi mukmin siapapun untuk mengganggu mereka yang merayakan Natal. Siapa saja yang mengganggu mereka dengan gangguan sekecil apapun berarti melanggar ayat ini dan dosa besar. Mengganggu mereka yang sedang misa, mengganggu mereka yang beribadah dengan telepon ancaman bom, dengan menebar paku di depan gereja, dengan memberikan ancaman apapun sekecil apapun, dosa besar, tidak boleh. Namun sebaliknya jemaah sekalian, waliyadin ini pun sama. Tadi seperti bensin dan api tadi. Bagiku agamaku, artinya tidak boleh juga Anda membantu dengan bantuan sekecil apapun. Tidak mengganggu mereka yang merayakan Natal, baik tangan, perbuatan maupun lisan maupun hati. Dan tidak juga membantu dengan bantuan sekecil apapun. Dan inilah toleransinya, membiarkan mereka dengan agenda mereka tanpa terganggu, dan Anda pun diharamkan membantu. Baik Anda membantu maupun mengganggu dengan sekecil apapun bantuan dan gangguan, melanggar ayat ini. Dan inilah toleransinya. Jangan salah diartikan toleransi jemaah sekalian. Sekarang kita dibodoh-bodohi seolah-olah kalau toleransi itu Idul Fitri bersama-sama dengan mereka, Natal bersama-sama dengan mereka. Itu bukan toleransi, itu intervensi. Ya, bedakan mana toleransi, mana intervensi. Anda diharapkan intervensi mereka baik membantu maupun mengganggu. Yang Anda disuruh adalah membiarkan mereka tanpa mengganggu dan tidak membantu. Inilah toleransi. Jadi kalau libur nanti ya sudah libur sajalah Anda. Mau jalan-jalan mau mana terserahlah, jangan ikut campur urusan agama mereka, baik membantu maupun mengganggu, maka keduanya itu pelanggaran. Nah, jawaban ini tegas dari Nabi sampai sekarang tidak boleh berubah, tidak boleh. Karena itu dia diulang 2 ayat, ya, ayat 3 dan 5, ayat 2 dan 4. Jadi inilah jemaah sekalian, sikap yang benar diajarkan oleh Allah langsung. Ingat, bukan hanya Anda, Nabi pun dirayu untuk melaksanakan hal yang sama.
Baik, barangkali yang saya sampaikan itu ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Berapa menit ya? Nggak kelihatan jamnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang muslim bekerja bisa jaga keamanan di misalnya gereja atau bersih-bersih di gereja, ataupun kalau misalnya ada acara di gereja. Kalau dia seorang polisi atau security atau memang kerjanya sebagai bodyguard, no problem. Tapi kalau dia seorang karyawan cleaning service beralih profesi jadi penjaga, itu tidak boleh. Kalau ada juga misalnya ada perayaan nikah gitu di gereja, ada apa gimana? Perayaan nikah di gereja atau perayaan nikah. Ya sama saja Pak, itu ritual. Sebagai fotografer atau kameramen itu boleh Pak? Tidak boleh. Anda cari rezeki yang lain masih luas. Ya, bisa motor. Kalau Anda motor dia juga, kalau muslim itu nggak boleh kalau pengantinnya buka aurat. Yang pasti itu pengantinnya lihat aurat, kelihatan aurat. Kalau muslim ya nggak boleh, Anda kameramen. Ya, tapi motretnya pengantin yang pakainya ketiak yang kelihatan. Walaupun muslim nggak boleh. Itu saja nggak boleh, apalagi yang beda akidah. Ya, sudah main. Jaga akidah jemaah sekalian ya. Akidah ini paling mahal dalam hidup kita, bahkan lebih mahal daripada hidup itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, karena semenjak dari SMP sampai SMA Bang pun di kelas itu sama-sama kelas campuran terus. Jadi gimana? Waktu sejak SMP, kuliah dan kerja pun sampai sekarang itu yang dihadapi itu perlainan agama terus. Iya. Jadi sering-sering terjadi terdengar seperti itu. Mungkin untuk yang berprinsip kuat, oke lah, tidak ikut terganggu. Tapi bagaimana caranya pribadi, mungkin untuk pribadi saya sendiri untuk mengingatkan teman saya yang dia ikut mengucapkan Natal pada teman yang lainnya, atau mengucapkan mungkin bukan Natal ke agama yang lainnya mungkin, ataupun untuk sekedar mengingatkan juga ke agama yang lain, jangan ucapkan juga kepada saya. Ya, gini Pak. Pertama, jawaban Nabi itu jawaban kita. Kul, apa kul tadi? Apa? Tolak dengan tegas, jawab dengan jelas. Tolaknya dengan arif, bijaksana. Jangan Anda menjawabnya, menolaknya benar, jawabannya salah. Misalnya, yuk besok kita ada perayaan, ikut ya. Aduh, maaf bro, saya nggak bisa ikut besok perayaan Natal. Kenapa? Saya besok ada agenda keluarga, jalan-jalan. Padahal nggak ada. Nggak boleh itu mas kalian. Walaupun dengan non-muslim, bohong nggak boleh. Anda diundang, lalu tidak mau datang karena alasan yang dibuat-buat. Padahal nggak ada agenda jalan-jalan, dibilang agenda keluarga, ya? Atau begini, maaf bro, saya nggak bisa datang besok. Kenapa? Barangkali besok emak saya kambuh, saya sakit perut. Nggak boleh jawab begitu. Jawab dengan jujur. Ini jawabannya tadi, cool ya. Tolak dengan tegas, apa? Jelaskan dengan gamblang. Mohon maaf, friend, saya nggak bisa datang hadir di acara Anda karena agama saya telah mengajarkan saya tidak boleh mengganggu Anda ketika merayakan agenda Anda dengan gangguan sekecil apapun. Dan menurut agama saya, jangan ikut ngucapin selamat aja itu mengganggu Anda yang merayakan acara Anda. Karena itu saya tidak mengucapkan Natal, tidak mengucapkan perayaan bersama. Kenapa? Karena Anda terganggu oleh saya. Versi agama saya begitu. Oh gitu, ya udah. Kalau Anda jawab begitu, tahun depan nggak ngajak lagi dia. Tapi kalau Anda mengada-ada, yang tahu dia ngajak terus. Ya. Yang kedua, kalau dia ngucapin, itu nggak, ya. Dia ngucapin ya urusan dia. Ya. Sama Idul Fitri ya. Kalau bahasa juga nggak seimbang, Pak. Kita ngucapin selamat Natal, jelas itu ucapan selamat. Kalau dia selamat Natal apa? Hah? Dia happy dia, bukan selamat, ya kan? Merry Christmas. Ada nggak acara Merry Christmas artinya selamat itu? Kan nggak ada. Dia bahasa Indonesia aja itu.
Selamat itu bahasa selamat. Enggak ada selamat itu mirip happy, ya kan? Bukan selamat, happy itu kan selamat. Happy dia, bukan selamat itu. Happy berbahagia lah, bukan, tapi diterjemahkan aja. Dari logikanya nih mas kalian. Kalau ini ayat dari Nakli, masih banyak lagi. Anda lihat nanti surah Al-Maidah ayat 72, ayat 73 itu larangan keras ya. Dari logikanya begini. Kalau Anda dengan jerih payah banting tulang peras keringat mencari nafkah halalan thayyibah, lalu Anda bisa beli rumah di komplek Anda itu cukup mewah 2 lantai, bisa beli kendaraan dari uang halal, kendaraan mewah, Anda pun bisa menafkahi keluarga dan anak-anak dengan berlebih. Anda jelaskan kepada anak Anda, wahai anak Anda, yang kalian nikmati ini adalah semuanya rezeki halal yang Bapak usahakan. Peras keringat, batik, tulang. Tidak ada seperak pun yang Bapak korupsi yang masuk ke rumah ini, nggak ada. Bapak tidak pernah minta saham. Bapak juga tidak pernah memberikan kata bereceh. Semuanya halalan thayyibah. Kata kita Pak, ya ayah, saya bersaksi semua yang ayah dapatkan halal. Lalu nanti temannya datang. Kata temannya begini, kamu tahu tidak? Bapakmu ini bisa beli rumah mewah dan kendaraan mewah ini karena bapakmu koruptor. Anak kita yang sudah bersaksi tadi Pak, ngomong pada temannya, selamat ya. Kira-kira Anda marah tidak dengan anak Anda? Kata anak Anda, ayah saya kan cuma ngomong lisan doang, hati saya enggak, kan menghormati teman saya ngomong ayah korupsi. Tapi tetap saja Anda kan marah pada dia kan? Nah bagaimana dengan Allah teman sekalian? Ketika Allah katakan aku tidak punya anak berpuluh-puluh kali dalam surah Al-Baqarah saja, belum lagi surah Al-A'raf, belum lagi di surat Maryam, itu berulang-ulang puluh kali Allah mengatakan tidak punya anak, tidak punya anak. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas yang Anda baca terus dalam salat ya, surah Zuhur, Asar kan? Lam yalid wa lam yulad. Ada nggak yang baca Al-Baqarah? Surah Zuhur. Ya kulhu itu lah makanan kan? Yakin, percaya saja lah Pak. Ya, ngaku ya yang Anda baca dalam surah Zuhur, Asar, apalagi sendirian, andalannya apa? Kulhu, ina, qaina. Reka pertama kulhu, kedua inna, qaina. Nah dalam surat kulhu itu ada ayat yang Anda baca tiap hari. Surah Asar itu lam yalid wa lam yulad. Apanya? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah kemudian Anda pun yakin itu kan, Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Lalu ada orang lain bilang Allah punya anak, Anda beri selamat ya. Kira-kira Allah yang Anda bersyahadat kepadanya murka tidak? Berada. Ya Allah saya cuma lisan doang ya Allah, hati saya enggak. Tetap saja Allah murka di mas kalian. Karena keimanan dituntut lisan, hati, dan amal. Keimanan bukan hanya hati, punya lisan, punya amal, tapi ketiga-tiganya. Jangankan Anda paman Nabi Abu Thalib, itu hatinya telah beriman, perbuatannya telah beriman, hanya lisan doang yang tidak beriman, tetap masuk neraka. Selama hidupnya membela Nabi, siap menyambung nyawa menjaga Nabi dan Islam, tapi tidak bersalah lisannya, tetap masuk neraka. Apalagi Anda yang bukan paman Nabi, berani-berani lisannya kafir, hatinya tetap beriman, perbuatan beriman, tetap saja di mas kalian. Nah, jadi paman Nabi Abu Thalib itu sebagai contoh yang paling jelas ketika ketiga-tiganya salah satunya tidak beriman. Baik hati, lisan maupun amal. Islam menuntut iman itu ketiga-tiganya. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan hati. Wa iqrar bil lisan, dan lisannya pun sesuai dengan hatinya. Wa amal bil arkan, dan beramal sesuai dengan hati dan lisannya. Ini syarat iman. 3. Kurang satu saja, munafik. Ya, hati, lisan, amal harus konkret ketiga-tiganya. Satu saja minus, maka dia munafik. Jangan minus di lisan ya, dengan mengucapkan selamat kepada orang kafir yang merayakan agenda akidah mereka. Sudah jelas?
Ya, mudah-mudahan Anda dapat gambaran yang jelas. Ya, tolong share yang lain. Ya, ini untuk menjaga akidah umat dan tidak ada hate speech di sini, tidak ada kebencian. Kenapa saya mengatakan apa tadi? Lakum dinukum waliyadin, tidak boleh Anda mengganggu mereka. Ya, itu toleransinya, jangan ganggu mereka. Ya, jadi inilah batasan yang jelas. Barangkali ini saja jemaah sekalian. Satu lagi, boleh bonus ya? Bonus akhir tahun. Ya. Ini terbersih. Pertanyaannya adalah mungkin dari beberapa kita itu jamaah yang pernah terjebak dalam situasi dan kondisi itu Ustaz, dan tadi mungkin menyelamatkan mengucapkan selamat dalam bentuk background atau apapun gitu Ustaz. Apa yang harus dilakukan untuk bertanya Ustaz? Istighfar. Perlu ada pembaruan syahadat atau? Gak usah istighfar karena dia bukan ma al-mausula ya, emaknya al-mahdaniyah. Kalau yang ini yang kalau sini bersyahadat kembali, ini syirik. Kalau ini bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bersyahadat. Ya, tapi berjanji, ya, taubat itu berjanji menyesali yang sudah dilakukan, berjanji tidak mengulangi, mengganti dengan amal yang lebih baik, itu syarat taubat. Ya. Ini saja jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan kepada Anda, menjaga akidah Anda sampai wafat sekeluarga, tidak mati kecuali dalam mukmin, dan diwafatkan dalam husnul khawatimah, dibebaskan dari ancaman api neraka, diringankan dalam hisab, dimudahkan dalam urusan alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga Jannatul Firdaus, surga Firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mohon maaf yang sebesarnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.